pidato Pak Gubernur tadi? Apakah Ustaz yakin Pak Gubernur tak berdusta? Saya yakin dan percaya. Kenapa? Tidak dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Abdul Somad ini curang, kalau Abdul Somad ini jahat, kalau Abdul Somad ini buat salah, insya Allah saya cukup minta maaf kepada 4 orang: tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri. Jumlah tetangganya berapa? 100 ke depan, 100 ke belakang, 100 ke kanan, 100 ke kiri. Kalau dia tinggal di apartemen, 100 ke atas, 100 ke bawah. Ada orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'ti yaumil qiyamati bi salatin, dia datang menghadap Allah, salatnya banyak, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat qabliyah, salat ba'diyah. Puasanya banyak, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait, puasa 13, 14, 15, puasa 6 hari di bulan Syawal, wa zakatin, zakat, infak, wakaf, sedekah. Tapi ternyata orang yang dia zalimi juga banyak. Kalau yang dizalimi 1 RW, maka 1 RW akan menuntut. Kalau yang dizalimi 1 desa akan menuntut. Ustaz tidak menyebut 1 provinsi, tidak, nanti katanya menyindir gubernur. Ustaz tidak menyindir 1 kabupaten, tidak, nanti katanya menyindir ibu bupati. Saya ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Apa begitu? Saya pernah diundang di masjid, kata pengurus masjid, Ustaz Somad, ya, tolong sindirkan jamaah yang sudah bersedekah, tiba-tiba duitnya diminta balik. Siapa yang bersedekah, uangnya diminta balik, kalkalbil ladzi ya'udu ila qayhi, sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai acara pengajian, mohon maaf Pak Ustaz, ya, yang disindir tak datang. Maka saya tak pandai sindir menyindir. Makanya kalau ada orang tersinggung, jangan mudah tersinggung. Kenapa orang tersinggung? Cepat mati. Kita datang di pengajian, Ustadz pun tak lepas dari kekurangan. Ustadz ini bukan Nabi, Ustadz ini bukan manusia sempurna. Ustadz juga ada kekurangan. Apa kekurangan Ustadz? Kurang berat badan. Apa kekurangan Ustadz? Ustadz ini kekurangannya dia tak tahu. Datang orang lain meluruskan. Siapa yang ngasih tahu? Jamaah. Tapi jamaah orangnya baik. Jamaah tidak mengejek di depan orang banyak. Jamaah tidak tegak berdiri. Hei Ustaz, kau salah, pecimu miring. Tidak. Tapi jamaah itu baik. Bagaimana cara dia? Difotonya Ustaz. Habis itu dikirimnya. Disitulah Ustaz baru tahu kesalahannya. Oh, peciku miring. Oh, kainku terlalu tinggi rupanya. Kebetulan Ustaz itu ceramah, cuaca panas, kainnya jarang, tak pakai celana dalam, nampak jarang. Ustaz Somad, oh saya tak berani, saya pakai celana panjang. Kenapa? Jamaah menyambut luar biasa. Iya kalau baju ditariknya, kalau kain. Perjuangan mau sampai ke pentas ini luar biasa. Dari kendaraan sampai ke pentas macam mau mencium Hajar Aswad. Memang masyarakat Pak Bupati, masyarakat Bu Bupati, masyarakat Pak Gubernur ini cinta kepada ulama, cinta kepada ustadz, cinta kepada pengajian. Zaman edan, zaman gila, zaman narkoba, masih ada orang mau pengajian seramai ini. Ini tanda negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mengumpulkan orang zaman sekarang ini paling payah, paling susah, betul? Payah mengumpulkan orang. Berapa banyak orang mengumpulkan orang, sudah dibuatkan baleho, hadirlah beramai-ramai, disediakan kain gratis, tak ada orang datang. Sudah tertulis lagi di kain itu, coblos nomor 2. Tak ada orang datang. Tapi hari ini mohon maaf, harap jujur, ini jangan, saya khawatir jangan-jangan nih pegawai yang di absen buat. Tak ada. Alhamdulillah, tak ada dusta di antara kita. Cuman saya heran ibu-ibu yang sebelah sana, kenapa lah tak memandang ke depan? Rupanya ada layar TV di situ. Masya Allah, disiapkan segala sesuatunya. Takut panas, disiapkan tenda. Takut yang jauh Ustaz tak nampak, disiapkan. Adapun yang panas, berpanas-panasan, insya Allah setiap tetes keringatnya akan dibalas Allah kebaikan. Dibalas Allah kebaikan. Man ja'a bil hasanati, siapa yang datang membawa satu kebaikan, falahu asyru amsalihah,
dia akan dibalas 10 kebaikan. Maka pemimpin-pemimpin kita yang menolong agama kita, yang membawa kita ke jalan yang benar, insya Allah mereka pun akan dibalas Allah Ta'ala kebaikan, insya Allah. Pemimpin Muaro Jambi peduli kepada ajaran Islam, maka yang laki-laki perempuan tidak dicampur adukkan, baik bapak ibunya, jamaahnya maupun tamu undangan. Tadi waktu saya mulai tegak berdiri, geser-geser, pas mau bergeser rupanya ada tembok, ada pembatas tuh, tak boleh laki-laki di sini, perempuan di sini. Kenapa pula bisa ada laki-laki di sini? Karena darurat. Apa boleh buat? Laki-laki hanya di sini, perempuan hanya di sini. Apa maknanya? Tidak boleh ikhtilat, campur aduk. Begitu juga dengan jamaahnya, perempuan di sini, laki-laki di sini. Ada kain di tengah, walaupun kain itu sudah digulung. Apa maknanya? Ajaran Islam tetap dibawa walaupun acara Pemda, pemerintahan daerah, bukan pondok pesantren. Ini bukan di sekolah SD, IT, SMP, IT. Kenapa bisa begini? Tentulah pemimpin-pemimpin kita ini dulu mendapat tunjuk ajar Melayu. Betul? Tangan menunjuk, mulut mengajar. Tak jauh beda antara Riau dengan Jambi, masih serumpun Melayu. Apa makna Melayu? Melayu adalah Islam. Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut orang Melayu, pasti Islam. Kalau ada Melayu yang tidak Islam, hilang me-nya, tinggal layunya saja. Kami tak Melayu, Pak Ustaz. Kami merantau dari bumi Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau adalah Islam. Kalau ada Minangkabau tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabau. Kami orang Jawa, Pak Ustaz. Orang Jawa. Jawa adalah Islam. Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Wali Songo. Gara-gara mereka lah kemudian Islam ini menebar ke seluruh semesta Nusantara. Allahu Akbar. Tapi bukan berarti karena Ustaz Islam, lalu dengan non-Muslim, potong kepalanya, hancurkan, bakar rumahnya, larikan anak gadisnya. Bukan. Ini videonya jangan dipotong. Nanti dikatnya, non-Muslim, bakar. Nanti dituduh orang, siapa tuh Ustadz radikal? Masa Ustadz radikal selembut ini? Udah jelas pakai batik berbunga-bunga. Bunga itu kan menunjukkan suasana hati. Hati berbunga keluar sampai ke baju. Banyak yang nanya, Ustadz itu bajunya dari mana? Inilah dia batik Muaro Jambi. Masya Allah. Nah, masuk satu iklan. Ini dalam rangka meningkatkan produksi masyarakat. Kalau kita punya kerajinan, insya Allah, alhamdulillah. Ustaz Somad tolong pakai batik Tanjung Jabung Timur ini. Yalah, begitu dipakai, tolong foto Pak Ustaz. Foto. Allah. Begitu selesai foto dipajang. Semalam jumpa Pak Bupati. Masya Allah Ustaz Somad. Sampai sekarang, sampai pengrajin kita tak sanggup lagi untuk menjahit. Dibeli banyak, tapi ada satu nih Ustaz, apa dia? Jangan Ustaz minta royalti ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanggaan kita adalah ketika terhembus satu nafas, dalam nafas itu ada adat budaya, dalam nafas itu juga ada agama. Orang Melayu berbaju kurung, baju kurungnya adalah menutup aurat. Betul? Kenapa disebut kurung? Karena tertutup kurung, terkurunglah semuanya. Alangkah indahnya kalau pramugari pakai baju kurung, rok panjang. Orang Melayu itu kan namanya pakai Siti. Kalau orang Melayu pandai menyanyi, Siti Nurhaliza namanya. Kalau orang Melayu punya pesawat, Citylink. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka orang Melayu pandai mengaji. Rumahnya di tepi sungai, petang-petang sore-sore membawa obor menuju surau. Maka pergilah anak-anak. Emak sudah menyuruh anak jam 6 sore suruh mandi ke tepi sungai. Lepas itu membawa obor, listrik PLN belum masuk. Sampai ke surau, ke rumah tuan guru pun mengaji. Gaji tak dapat, balik dari tempat mengaji, lubang hidung hitam. Sekarang suasana itu sudah tak nampak lagi. Kenapa? Karena dunia sudah berganti, musim berubah. Tak lagi anak-anak ada di tepi sungai membawa obor. Dulu naik getek. Naik apa dia? Al-keteku. Naik ketek. Semalam saya naik itu menyeberang. Masya Allah, ramai. Saya pakai rompi anti tenggelam.
bersama dengan Tuan Guru Bajang, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang hafal Quran. Tuan Guru Bajang bertanya, kami santai aja ketawa, kiki. Tuan Guru nanya kepada Bapak Komandan Ketek, berapa dalamnya nih Pak? 25 meter. Mendengar tuh pucat juga saya. Tuan Guru nanya lagi, ada nggak buaya di sini? Kadang-kadang ada Pak, katanya. Ya Allah, cepatlah sampai. Naik laut sudah, naik sungai sudah, naik ketek sudah, naik perahu sudah, naik pesawat banyak besar sudah, naik pesawat penumpang kecil sikit sudah. Semua hidup sudah dirasa. Satu yang belum, apalagi mati. Banyak jamaah nih kalau sudah nengok saya. Kalau udah nengok Ustadz nih gayanya, saya tengok lemas, dah mau mati aja. Kalau tengok gaya Ustadz nih 2 Jumat lagi gol nih katanya. Apa kata Pak Gubernur? Saya tak terbayang gimana capek lelahnya Ustadz. Semalam baru di Jambi, lalu kemudian terbang ke Muaro, lalu kemudian terbang ke Sarolangun, lalu kemudian kembali subuh tadi di Muaro Bungo, sekarang pula sudah kemari. Lelah itu ada, tapi semangat itu bangkit. Kenapa? Karena doa orang-orang soleh. Yang paling banyak berdoa tadi malam supaya Ustadz sampai kemari adalah panitia. Ya Allah, tenda udah kami sampai pasang ya Allah. Kue-kue kotak pun sudah siap ya Allah. Sampailah Ustaz Somad besok ke Muara Jambi. Kalau sampailah dia tak datang atau besok hujan, hancur dunia persilatan. Menetes air mata panitia, disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang pun datang berkumpul, Ustadz pun datang sehat walafiat. Ya Allah, kalau bisa sampaikan Ustadz besok sampai jam 12 siang. Adapun setelah itu terserahlah ya Allah. Apa yang dimuliakan Allah? Maka kalau kita sayang pada pemimpin, sampaikan nasihat. Saya sudah menyampaikan nasihat supaya takut kepada Allah, supaya nanti di akhirat kita akan diminta tanggung jawab sekecil apa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi kau akan dituntut di hadapan Allah. Ngasih nasihat sudah. Apalagi mendoakan mereka. Doakan mereka. Ibu-ibu, saya tahu banyak yang ngefans dengan Pak Gubernur. Tak ada dusta di antara kita. Maka jangan lupa doakan. Ya Allah, ibu-ibu kalau mendoakan Pak Gubernur pasti sambil senyum, dibayangkannya wajah. Ya Allah, berikanlah Gubernur kami kesehatan ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Walaupun aku tak dapat memilikinya secara zahir, tapi hatiku selalu bersamanya ya Allah. Jangan didengar lagi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita doakan yang baik-baik, maka Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka mislu, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Makanya saya kalau ada jamaah minta, Ustaz Somad doakan anak saya soleh, saya doakan, ya Allah jadikanlah anak jamaah kami soleh. Apa kata malaikat? Anak Abdul Somad soleh juga. Ya Allah sehatkan kami, ya Allah doakan kami Pak Ustaz, ya Allah sehatkanlah jamaah. Maka apa kata malaikat? Abdul Somad sehat juga. Satu yang tak mau saya doakan, apa dia? Ustaz doakan saya dapat jodoh. Itu saya tak mau. Ya Allah dapat jodohlah jamaah ini. Apa kata malaikat? Ustaz Somad dapat lagi. Tak ada yang mengaminkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah mendoakan yang tak baik. Sakit hati saya Pak Ustaz, saya diejeknya. Di mana dia ngejek? Di Facebook. Tengoklah Ustaz Somad, berapa banyak mengejek-ejek Ustaz Somad. Pernah Bapak Ibu tengok Ustaz Somad membalas di Facebook? Pernah? Tak pernah saya balas. Kenapa? Saya tak punya password. Saya tahu orangnya pemarah, darah masih bergejolak. Ini kalau saya baca pasti saya balas. Akhirnya saya minta ke admin, tolong saya jangan dikasih password. Jadi baca aja. Itu pun jarang-jarang saya baca. Kalau udah emosi hampir saya banting api, tak jadi. Kalau kau dicaci makinya, jangan balas caci maki. Jadi gimana? Lempar dia pakai bunga. Dilemparnya saya pakai batu Pak Ustaz, balas dia pakai bunga. Sudah 2 kali Pak Ustaz, tetap pakai bunga. Yang ketiga, yakinkan potnya ikut sekalian. Kalau ditengoklah, pot yang paling besar inilah pot batu nih. Ini kalau kena kepala 2, kalau tak ICU mati kontak. As-sinnu bis-sinni, kalau gigimu dipatahkan, patahkan pula gigi dia. Al-ainu bil-aini, kalau matamu ditusuk, cucuk juga mata dia.
afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan memberikan balasan. Ini panitia luar biasa kesiapannya. Di sana ada tenda polisi. Apa maknanya kalau ada yang pingsan langsung disiapkan dokter. Di sana pula ada pemadam kebakaran. Mana tahu yang menyulut api permusuhan, langsung disiapkan. Lengkap semua. Bapak-bapak dari kepolisian, sebelah kanan polisi, sebelah kiri tentara. Mana ada orang gila mau membunuh kita? Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu kalau ada orang yang khawatir, kenapa banyak betul pengawalan? Ini nampaknya Jambi tidak aman untuk investasi. Saya sampaikan kepada Bapak BPK, kepada Bapak anggota DPRD Pusat, DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR Pusat, bahwa Jambi dalam keadaan aman, sehat walafiat. Tidak ada apa-apa. Investor-investor yang mau menanamkan modalnya, silakan datang. Lalu kenapa banyak tentara? Ini bukan mengawal, polisi, tentara mau ngaji. Bangga kita. Ibu-ibu, ajarkan ke anaknya yang suaminya belum ikut pengajian, nanti pulang cerita, bang, tadi polisi sama tentara ikut pengajian, padahal mereka punya pistol besi. Abang pistol air aja tak mau sebenarnya. Datang pengajian, bangga kita. Lalu kenapa polisi dan tentara dilibatkan ini? Karena ada serangan ibu-ibu garis keras. Ustaz, nah, ibu-ibu garis keras ini luar biasa. Tangan kanan mau bersalaman, tangan kiri mau selfie. So, cepat gerakannya. Nah, Ustaz kenapa tak mau salaman? Jadi ayyuta'ina ala rasi ahadikum, ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Itulah mengapa kalau ada yang mengulurkan tangan, alah Ustaz itu, kemarin saya ulurkan tangan dipegangnya juga, saya sangka laki-laki. Selesai acara pelajaran di sekolah, 16 tatap muka di kampus, datanglah mahasiswi. Waktu itu saya video belum viral lagi, baru pulang dari mengajar, datanglah mahasiswi. Ustaz, mau dipegang takut dosa, mau tak dipegang kok jarang-jarang dapat. Jadi gimana lah Pak Ustaz? Untunglah ada jurus, saya ulurkanlah tangan saya. Nah, ini tak pernah saya belajar di Mesir, di Maroko pun tak pernah, di Makkah pun tak pernah. Jadi Ustaz dapat dari mana? Mahabharata. Makanya kalau saya diundang ceramah di kantor dinas, kantor BUMN, kantor DPR, harus diundang. Pas salam-salaman, apalagi halal bihalal. Nah, saya gini. Cuman kadang kita udah di sini, datang dia disosornya tangannya. Pas tahu banyak-banyak istighfar, kena ujung sedikit, astagfirullah. Ustadz Somad tuh saya tak percaya. Di Jambi aja kata dia tak mau salaman. Kemarin waktu di Pekanbaru kami lihat jelas-jelas dia salaman. Maci saya. Keluarga kita boleh, atau yang sudah tua, sebaya mak kita, mak saya umurnya 70, pas balik kampung datang nenek-nenek umur 70, geng-geng dia lah. Oh lah anakku Abdul Somad, lama awak tak jumpa nak, sehat nak. Tak mungkin saya katakan ditusukkan api neraka ke tangan. Itu saya salami. Sehat nenek, sehat makcik, sehat boleh. Kenapa? Karena tangan perempuan yang sudah tua itu tidak apa-apa. Tapi hati-hati juga, sekarang ada penyakit namanya Oedipus kompleks. Apa itu? Bersahwat menengok nenek-nenek. Hati-hati ibu, walaupun ibu udah tua, kalau nanti pas salaman sama anak lajang lama dipegangnya, tarik cepat. Ini yang disebut Ustaz tuh kemarin. Alhamdulillah, ibu bupati pakai jilbab. Ibu-ibu, cobalah tengok semua pakai jilbab panjang. Kalau sampailah yang mengundang saya ini ibu bupati, tiba-tiba dipakainya jilbab pasrah tapi tak rela. Gimana bentuknya Pak Ustaz? Yang jilbab itu di belakang aja. Bagian muka ini terbuka sedikit. Udah itu ditarik pula rambut itu ke bawah, ujungnya kuning. Anak bertanya, mak, kenapa itu kuning? Kena kuncing kudo. Tapi di sini cobalah tengok, jilbab panjang. Ada pula lagi sekarang pakai jilbab namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Itu dia. Ada lagi jilbab yang lebih mengerikan, sakratul maut.
dipasang kain panjang, dililitkan di leher 3 kali lilit. Pergi undangan. Dia yang makan, kita yang khawatir. Sampai tak bisa menengok ke bawah. Masuk tulang ikan. Tapi alhamdulillah di negeri Melayu Jambi semuanya terkendali. Ini semua kebaikan-kebaikan. Dari ujung ke ujung coba pandang, ada anak-anak kita umur paling 5, 6, 7 tahun tetap jilbab panjang. Apa kata pepatah Melayu? Allah bisa karena biasa. Terbiasa dari kecil berjilbab panjang. Entah siang ni aja, wallahu alam. Tapi yang jelas kita husnuzan. Apa kata orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalaulah dari kecil sudah terbiasa, insya Allah, maka mulut tak pernah berhenti. Kenapa tak pakai jilbab? Kenapa tak pakai jilbab? Kenapa tak pakai jilbab? Mau pergi kemana, sama siapa, jalan sama siapa, bagaimana duit? Ketika ibu berhenti merepet, dunia sudah kiamat. Betul? Ibu harus tak pernah berhenti. Walaupun nama ibu di HP anak itu tidak nama ibu. Ketika anak hilang HP-nya tinggal, lalu ibu coba miss call. Miss call pun masuk. Begitu ditengok nama di HP, kita berharap mama tercinta, rupanya enggak. Apa dibuatnya? Security kejam. Tak apa-apa, lebih baik sekarang dia marah daripada nanti menangis karena dia berzina. Betul? Karena dia pecandu narkoba. Betul? Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi akan datang. Jambi selamat daripada narkoba, amin. Selamat daripada zina, amin. Selamat daripada LGBT. LGBT ini luar biasa. Jantan, kaki berbulu, leher berjakun, tapi bercakap, di mana? Bagaimana caranya menghindari teman yang suka ngerumpi ghibah tanpa membuatnya tersinggung? Jangan ceramahi teman. Yang sudah pengajian, yang sudah dengar ceramah, jangan balik dari sini panggil teman-teman sini semua. Assalamualaikum. Jangan. Lalu gimana? Tetap ngobrol seperti biasa. Kalau nanti dia mulai cerita aib orang, tahu kemarin anak Syanu itu hamil, langsung aja berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak enak lah Pak Ustadz, masa dia ngomong kita tasbih. Nih, share videonya. Siapkan ya. 1, 2, 3. Tolong dipotong, nanti kirim ke dia. Hai muslimin muslimat yang suka menceritakan aib orang, kalau kau tetap melakukan ini, yang pertama, kau akan memakan bangkai saudaramu. Surat Al-Hujurat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Yang kedua, amal kau akan berpindah kepada dia karena kau sudah menceritakan aib dia, dan dosa dia akan berpindah kepada engkau. Hadis sahih, atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa yang orang bangkrut? Orang yang bangkrut yang datang menghadap Allah, membawa puasa, membawa salat, membawa zakat, tapi karena menyakiti hati orang, menganiaya orang, membicarakan aib orang, maka amal dia akan berpindah. Stop, cukup, share. Kalau punya paket. Jadi tak usahlah Bapak Ibu menceramahi. Kalau tak sanggup, cukup kirimkan saja video saya. Insya Allah sampai ke dia. Mohon penjelasan tentang zakat. Ada yang bilang zakat solat itu tak boleh dipaksa. Oh begitu. Tidak ada kewajiban lari pagi bagi masyarakat Muaro Jambi. Betul? Tidak ada kewajiban lari pagi bagi masyarakat Muaro Jambi. Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib lari pagi. Betul? Maka konklusi kesimpulannya, kalau tidak mau lari pagi, jangan masuk tentara. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada kewajiban lari pagi bagi masyarakat Muaro Jambi. Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib lari pagi. Maka siapa yang tidak mau lari pagi, maka jangan masuk tentara. Tidak wajib sholat? Tidak. Tak wajib puasa? Tidak. Bagi siapa? Yang tak Islam. Maka siapa yang tak mau sholat dan tak puasa, jangan masuk Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang tidak bersyahadat, siapa yang tak masuk Islam, falay yuqbala minhu, tidak akan diakui Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat masuk neraka jahanam, makin rugi. Nauzubillah. Oh, saya tak mau Pak Ustaz. Kalau gitu kau masuk Islam. Bagaimana caranya? Mudah, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mudah kalau menyebutkan itu Pak Ustaz. Yang saya khawatir ini bersunat. Katanya sunat itu sakit. Sunat tak sakit. Macam dicubit aja. Putus. Bukan
Bukan macam zaman dulu. Orang Melayu zaman dulu mau bersunat, besok jam 6 pagi disunat, jam 6 sore berendam di sungai. Setelah itu besok pagi baru diambil dukun sunat sembilu buluh. Tak pakai pisau, takut bekarat titanus. Diambil buluh, dipotong. Rupanya dia baru latihan pertama, habis. Ustaz, apa hukumnya kalau kita menikah dengan seorang perempuan? Baguslah. Laki-laki menikah dengan perempuan karena Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kecuali Allah menciptakan Adam dan Asep. Dia masih memiliki buku nikah. Bahaya nih. Bini orang kau nikahi dan belum bercerai, tapi sudah pisah 4 tahun dan suaminya menyuruh menikah. Perempuan, walaupun kalian ditinggal 1000 tahun, tak jatuh tolak. 1000 tahun lamanya, tak jatuh tolak. Tolak ini penting bagi perempuan dan penting bagi laki-laki. Dengarkan baik-baik. Memang kalau kena panas kurang cairan agak susah nangkap. Saya yang nyampaikan payah. Tolak hanya jatuh dengan 2 cara. Yang pertama, tolak sorry. Ku jatuhkan kau talak 1, jatuh. Yang kedua, tidak sorry. Sorry artinya jelas. Yang kedua tak jelas. Pergilah pulang ke rumah orang tuamu. Kalau ibu, adik-adikku sekalian, kalau lakimu menyuruh kau pulang, pergi pulang sana. Jangan langsung pulang. Tanya dulu maksud lo. Kalau ada niat tolak, jatuh cerai talak 1. Tapi kalau tak ada niat cerai, tak jatuh tolak. Pergi kau balik sana. Bang, abang ada niat apa tidak? Hendak nyuruh kau balik aja. Selama tak jatuh tolak, 1000 tahun pun ibu ditinggalkannya, tidak jatuh tolak. Itulah maka selesai akad nikah, laki-laki membaca sirat taklek. Makanya perempuan, kalian yang belum nikah, nanti waktu laki baca sirat taklek, dengar baik-baik. Sekarang banyak perempuan tak baca, laki baca sirat taklek, dia asyik berfoto. Dengar baik-baik apa bunyi sirat taklek. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya tidak memberikan nafkah dan zahir dan batin atau menyakiti fisiknya atau bla 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 bla, lalu dia datang ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya dengan membayar 10.000 ewat, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ibu-ibu yang sudah ditinggal, kebetulan suaminya namanya Bang Toib, mohon maaf Pak Toib yang tersinggung, maka pergilah ke pengadilan, nanti hakim akan menjatuhkan talak, barulah kau nikahi dia. Ini banyak nih pertanyaannya nih. Saya jadi PNS nyogok, pasti bukan PNS. Untuk mendapat jabatan jadi tim sukses nyogok lagi. Mendapatkan apakah halal gaji saya yang terima? Ana Rasulullah SAW ar-rashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok, wal murtashi yang menerima sogok, yang menyogok yang diterima sogok, yang menyuap yang menerima suap. Di akhirat na'udzubillah, maka kita diberikan doa, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak makan yang haram. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari yang haram insyaallah. Dimakan gaji haram, masuk ke dalam rice cooker nasi disuap menjadi makanan dalam mulut, dikunyah menjadi darah, darah menetes dalam jantung, menyembur ke otak, di kepala darah haram. Bapak Ibu hafal ayatnya, nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun kotor kena darah hitam. Heran saya anak saya ini Pak Ustaz, kenapalah anak saya ini tak mau sekolah, tak mau belajar, tak mau asik main game online saja, asik begini. Kenapa? Gara-gara banyak makan darah hitam, darah haram. Nauzubillah. Jangan kotori anak kita yang hijau, yang bersih dengan makan haram. Saya kepala sekolah, wajib mengajar 6 jam, namun tak pernah saya laksanakan. Apakah halal tunjangan saya? Ini nyindir saya nih. Ustadz kan ngajar, ya. Ustadz kok nggak masuk? Saya sampai sekarang belum pernah lagi terhalang 4. Apa dia? Mengajar, pengabdian masyarakat, penunjang, penelitian. 4 unsur itu tetap ada. Jadi Ustadz ngajarnya kapan? Hari Senin, masuk 6 SKS. Nah itu wajibnya, yang wajib diwajib. Ustadz tersinggung ya, katanya tersinggung cepat mati. Nah, ini jangan fitnah. Kalau sampai makan gaji buta, maka duit gaji tadi dikumpul.
duit gaji tadi dikumpul, dibawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Itulah mengapa balik haji tak ada perubahan. Heran saya nengok ibu tuh Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji tak pakai jilbab, sekarang tak berkain sama sekali. Tak ada perubahan. Na'udzubillah. Maka kita ini mesti bersih. Makanya dari sofa ke marwah. Apa arti sofa? Sofa bukan tempat tidur. Sofa artinya suci. Kau tidak akan dapat marwah. Marwah sudah di bahasa Melayu. Marwah artinya kehormatan. Marwah orang Melayu. Marwah kemuliaan. Kau tidak akan dapat marwah kalau tidak berangkat dari sofa. Mesti suci. Kesucian itulah yang bawa engkau. Berapa lama kau nikmati duit haram. Paling panjang 63 tahun. Itu pun kalau sampai. Kalau tidak, mati. Kenapa? Diabetes mellitus, jantung koroner, asam urat, kepala berkunang-kunang, mati. Harga barang yang ditetapkan pemerintah 3 juta sampai 4 juta. Namun saya beli harganya 3.500.000. Dalam laporan saya buat 4 juta. Saya dapat 500.000. Apakah halal? Nabi sampai ke pasar. Di pasar itu ada orang jual makanan. Dimasukkannya tangannya ke dalam. Lalu dia tanya, ya sahibat ta'am, hai penjual makanan, kenapa yang basah kau buat di dalam, yang kering kau buat di luar? Kalau ku buat basah semua orang tak mau beli karena busuk berjamur. Maka yang basah di dalam ku timbun dengan yang kering. Akhirnya waktu menyendoknya ku masukkan semua ke dalam. Nabi marah. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu menipunya makanan, sekarang menipunya macam-macam. Oleh sebab itu marilah kita lurus apa yang kita minta 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal, berikan kami jalan yang lurus. Lurus dalam berpikir, lurus dalam berbicara, lurus dalam berakidah, lurus dalam beribadah, lurus. Tapi jangan balik dari sini lurus saja. Pas diajak belok, bang belok kita bang, kata Ustaz tadi lurus. Walaupun kita masuk ke sungai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam menunjukkan pukul 12 kurang 15. Di akhir majelis ini, mari kita saling nasihat menasihati. Kawan-kawan yang belum ngaji kita ajak pengajian. Masjid-masjid dekat rumah kita ajak supaya ramai insyaallah. Tapi saya sholat di beberapa masjid di Provinsi Jambi ini, memang jamaahnya membludak luar biasa. Tadi malam penuh, besok pagi tak tahu karena saya tak jam bilik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari azab insyaallah.